Selamat datang jumpa dengan saya Perdamaian Jega di materi demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Saya bersama fasilitator Bapak Arpan Supianto SPD MPD dan pengajar praktik oleh Ibu Ferimina Laia SPD MPD. Tujuan pembelajaran: calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka menerapkan strategi Bagja. Strategi dengan pendekatan Bagja adalah: B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Berikut deskripsi tentang buat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran: memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berisi narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi, mengatur transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak adalah mewujudkan generasi yang unggul dalam prestasi, berakhlak, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid dengan memanfaatkan teknologi. Berikut ini contoh penerapan Bagja Prakarsa Perubahan. Yang pertama, buat pertanyaan utama atau define. 1. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan, kekuatan, potensi, peluang. Mendefinisikan tujuan. Pertanyaan dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. 2. Melakukan tindakan untuk menggalang dan membangun kualitas tim perubahan, dukungan, atau urgensitas. Pertanyaan: bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari referensi tentang cara peningkatan kreativitas dan motivasi murid melalui pemanfaatan teknologi. 3. Mencari tahu karakter murid melalui asesmen diagnostik. Ambil pelajaran atau discover. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan, potensi, peluang lewat penyelidikan. Mengidentifikasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. 2. Menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu, dan multi unsur. Pertanyaan: siapakah guru yang ahli teknologi dan mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? 2. Teknologi apa saja yang digunakan? 3. Bagaimana cara memilih media pembelajaran tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi murid? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mencari guru yang ahli di bidang teknologi. 2. Mencari referensi yang tepat tentang media berbasis teknologi untuk peningkatan kreativitas dan motivasi belajar murid. Gali mimpi atau dream.
Satu, menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Dua, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Tiga, gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Empat, mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama multi unsur, kapan, di mana, siapa saja. Pertanyaan satu, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas? Dua, bagaimana agar penerapan teknologi dapat dilakukan guru lain? Tiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan atau penyelidikan. Satu, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi murid. Dua, melakukan kolaborasi dengan guru lain. Tiga, mencari referensi tentang profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan yang berkompeten di bidangnya. Jabarkan rencana atau desain. Satu, mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Dua, menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi. Tiga, mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif dan potensial. Empat, menyusun definisi kesuksesan pencapaian bertahap. Pertanyaan, yang pertama, apa tindakan untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Dua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Tiga, bagaimana usaha untuk menjaga keberlanjutan penggunaan media berbasis teknologi? Daftar tindakan atau penyelidikan. Satu, membuat perangkat pembelajaran yang tepat. Dua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat. Tiga, pemberian dan penghargaan kepada murid yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Atur eksekusi atau deliver. Yang pertama, menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Dua, merupakan awal dari penciptaan budaya belajar yang berkelanjutan. Tiga, menyelaraskan interaksi setiap orang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan ko-kreasi masa depan. Empat, mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol, SOP, knowledge management, monef atau refleksi. Pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab monitor agar kegiatan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dapat terus berjalan? Daftar tindakan atau penyelidikan. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang bervariasi. Demikian saja, semoga rancangan perubahan dengan metode Bagja dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih, salam perubahan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yahoo!